Kita mulai untuk pertemuan, kali ini ya, pertemuan yang kelima. Yang kelima kita nanti membahas terkait, eee, identity, terus, governance ya, Azure dalam pemerintahan, terus privacy, dan ada terkait compliance-nya. Ini nanti tidak terlalu banyak juga sebetulnya, dan lab-nya sudah saya show, yang harus dikerjakan sudah saya show ya di apa namanya, LMS, nanti bisa dicoba bareng-bareng atau nanti ya kalau misalkan ada waktu ya kita coba bareng-bareng. Mungkin yang paling gampang saja dan cepat itu yang resource log ya. Nanti yang, eee, Azure Active Directory Connect itu yang agak lama karena nunggu settingannya lama nanti. Itu bisa dicoba sendiri saja nanti ya. Untuk role based access control-nya ini sebenarnya, sebenarnya sudah saya, kasih lihat ya, perlihatkan kemarin sekilas saja. Tapi nanti kita coba ulangi lagi saja. Dan nanti ada page yang harus dikumpulkan ya. Bukti penyelesaiannya itu yang, modules describe Azure Identity Access Security. Nah, itu detailnya atau lebih banyak variasinya mungkin di pertemuan besok ya, karena di pertemuan besok rencananya kan akan digabungkan dengan exam ya. Bukan exam sesungguhnya, tapi praktis exam. Jadi kalian latihan latihan exam, tapi itu juga harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena itu nanti juga, yang dilihat oleh pihak Kominfo apakah teman-teman nanti berhak untuk mengikuti, ini apa, sertifikasi. Jadi kalau bisa nilainya harus yang baik. Nanti akan saya bukakan 2 attempt biasanya. Jadi ada attempt pertama, ada attempt kedua. Nah, nanti akan diambil nilai yang baik, tuh. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih, ada kan yang dinamakan ini ya, autentikasi sama otorisasi ya, authentication sama authorization. Ada yang bisa yang ini, ada yang tahu perbedaannya apa terkait kedua istilah ini? Mungkin bisa connect? Boleh dijawab. Iya, silakan. Baik Pak. Kalau setahu saya, Mhm. authentication itu proses untuk mengidentifikasi siapakah kita. Jadi apakah kita benar-benar punya merupakan yang uh, apa ya, merupakan yang Berhak. disetujui oleh kita Ya, atau tidak. Terus sedangkan kalau otorisasi itu lebih ke kewenangan kita itu apa pada service tersebut gitu. Jadi role kita itu apa sebagai apa gitu. oke, ya, Jadi kalau terima kasih. autentikasi itu apakah ini benar-benar Anda, tapi kalau otorisasi ya itu tadi role-nya apa gitu. Oke, ya. Kira-kira begitu sih Pak. Oke, ya. Benar, terima kasih. Perbedaan dari autentikasi sama otorisasi ya. Jadi harus bisa membedakan antara kedua ini. Ini juga biasanya juga sering keluar nih coba apa pertanyaan-pertanyaannya. Jadi misalkan ada contoh, studi kasus tertentu, kemudian apakah ini termasuk, autentikasi atau otorisasi. Nah, saya ulangi kembali ya penjelasannya ya. Yang pertama autentikasi, itu, digunakan ya, atau dia, pernyataan ini untuk, ya digunakan ya untuk mengidentifikasi ya, bukan mengidentifikasi apa namanya, orang tersebut siapa. Orang identifikasi orang tersebut siapa ya, dari identitasnya, nanti mungkin dari namanya dan terusnya, username, password ya. Itu contohnya ya, username, password itu contohnya ya. Jadi mengidentifikasi siapakah yang mau, misalkan yang mau masuk ke dalam, sistem tertentu atau ke dalam suatu, apa ya, mungkin perusahaan tertentu gitu ya. Jadi siapa orangnya tersebut ya, mengidentifikasi dulu dari data-data dirinya. Nah, ini contohnya kan ada orang dan ID-nya di card-nya ya. Jadi dengan apa, mengidentifikasi dulu ininya. Otorisasi tadi terkait dengan setelah orang tersebut sudah diidentifikasi,
Nah, orang tersebut ini memiliki hak akses apa atau role-nya apa di dalam misalkan sistem tersebut atau perusahaan ya. Misalkan ada kunjungan perusahaan mungkin gitu ya. Role-nya apa sih? Nah, misalkan kalau dari sistem kan misalnya ada admin, ada pengguna biasa gitu ya. Kan pasti dibedakan. Admin itu punya hak atau kuasa atau role yang lebih banyak daripada pengguna pada umumnya kan. Nah, itu authorization itu yang mengatur rules-nya. Jadi orang tersebut ini punya hak apa atau punya punya role apa dalam misalkan dari aplikasi ya, dalam suatu aplikasi atau dalam suatu keadaan tertentu. Ini biasanya resource group-nya harus dicari dulu ya ini. Kadang-kadang nggak muncul di depan, seharusnya sih muncul di depan ya di halaman home-nya Azure. Tapi karena mungkin ini labs labs yang digunakan untuk bersama, jadi kadang-kadang nggak keluar resource resource group-nya. Jadi harus dicari manual. Nah, di sini sudah ada resource group-nya ya, yang digunakan ya. Terus kita akan masuk ke access control ya. Nah, di sini mungkin akan bingung ya nih grant access to this resource itu itu sebenarnya tuh tinggal klik ini aja plus add-nya ini aja. Ya, kemudian role assignment. Ini sudah berbeda nih ya, apa namanya? Tampilan UI-nya sudah beda dari apa namanya? Kredit yang diberikannya ini. Jadi jangan bingung ini yang penting kalian tambah tadi ada icon tambah terus role assignment aja. Nah, di sini kita nanti akan nambah role assignment ya. Di sini kita lagi in role-nya ya. Kita searching dulu role-nya. Kita mau masukin network contributor-nya ya. Mm, Nah, di sini kita mau pilih apapun tuh terserah ya, karena tidak diberikan eh, ketentuan mau role yang mana. Di sini kan ada banyak role ya yang bisa yang tersedia. Nah, kita mau pakai yang mana tuh terserah karena tidak. Jadi itu kemudian tadi untuk modul pertemuan limanya tiga labs ya yang nanti tolong disertakan bukti pengerjaannya. Resource log gampang, beberapa juga sudah selesai tadi saya lihat. Terus Azure Role Based Access RBAC ya ini sudah saya sedikit jelaskan bareng-bareng tadi ya. Itu masih 3/4 jalan lah ya. Tadi gampang ya, tinggal nanti harus menunggu aja kalau misalkan nggak keluar ininya ya, assignment role-nya. Kalau masih validation-nya fail itu kan berarti kan masih belum terload ya ininya, role-nya. Terus yang terakhir yang install Azure AD Connect ya. Itu yang penting nanti sudah menampilkan hasil terakhirnya itu sudah ada 3 akun nanti yang keluar di dalam ya ada 3 akun yang terakhir ada 3 atau lebih, ini ada 3 akun, ada yang sinkronis admin sama nanti ada yang setelah konfigurasi install uh, Active Directory-nya itu aja. Kemudian ini page yang untuk Identity Access Security itu 1 page. Ya, itu kurang lebih ya untuk modul 5 itu. Yang di awal-awal kita berbicara terkait dengan identitas ya, terus terkait authorization sama autentifikasi ya, terus ada multi-factor authentication, ada Azure Active Directory, SSO conditional access ya. Terus ada RBAC ya, role based access control itu seperti apa? Tadi ada resource log sama tag. Terus ada policy, blueprint sama ini yang cloud adoption framework ya. Kemudian nanti yang terakhir itu tadi yang terkait dengan uh, Azure dalam pemerintahan lain, government gitu. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan dulu atau tidak? Oke, teman-teman, terima kasih kehadirannya untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi besok ya.
di jam 9 modul terakhir untuk Azure fundamental. Oke, sekian ya dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.